Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan Kak Ica. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan pertama ada Adinia Rani Mandia Kirana, kedua ada Rizky Fitria Dewi, ketiga ada Siti Adira Kania, yang keempat ada saya sendiri Rizka Rizkiah, dan yang kelima ada Rifka Ramadhani, dan yang terakhir ada Sarah Nur Humairah. Next. Oke, di sini kami akan mempresentasikan mengenai teori agenda setting. Yang pertama di sini ada definisi dari teori agenda setting, yaitu teori yang membahas mengenai pengaruh dari media massa. Nah, teori agenda setting menjelaskan bahwa media massa memang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi bahkan membentuk pola pikir audiens yang terkena terpaan informasinya. Nah, agenda setting juga merupakan salah satu teori komunikasi massa yang hingga saat ini masih dianggap relevan. Terus kemudian di sini ada dua pencetus dari teori agenda setting, yaitu ada Maxwell dan Donald. Nah, mereka menjelaskan bagaimana media massa memiliki kemampuan untuk menyampaikan apa yang menonjol yang dimiliki sebuah berita, dan media massa mampu membuat apa yang penting menurutnya menjadi penting bagi masyarakat. Nah, landasan perspektif agenda setting yang diletakkan oleh Maxwell dan Donald itu bertitik tolak dari gagasan peran media massa sebagai pembentuk opini publik. Next. Dan selanjutnya ada asumsi dasar. Jadi di sini ada dua asumsi dasar dari teori agenda setting. Yang pertama, masyarakat pers dan media massa tidak mencerminkan kenyataan. Mereka menyaring dan membentuk isu, yang artinya di sini pers dan media tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya, melainkan mereka membentuk dan mengkonstruksi realitas tersebut. Yang kedua, ada asumsi bahwa konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah masyarakat untuk ditayangkan sebagai isu-isu yang lebih penting daripada isu-isu lainnya. Di sini, media menyediakan beberapa isu dan memberikan penekanan lebih kepada isu tersebut, yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada publik untuk menentukan isu mana yang lebih penting dibandingkan dengan isu lainnya. Selanjutnya ada 3 bagian proses menurut Stephen Well Littlejohn. Yang pertama melakukan format agenda media, proses yang memunculkan masalah bagaimana agenda media itu terjadi pada waktu pertama kali. Yang kedua, agenda media mempengaruhi atau berinteraksi dengan agenda setting, agenda publik. Yang ketiga, agenda publik mempengaruhi agenda kebijakan. Agenda kebijakan yaitu pembuatan kebijakan publik yang dianggap penting bagi individu. Next. Oke, selanjutnya di sini ada 3 proposisi dari teori agenda setting. Yang pertama itu ada agenda media. Jadi agenda media ini yang merujuk pada prioritas perhatian dalam isi media terhadap isu dan peristiwa. Nah, di dalam agenda media ini ada 3 dimensi. Yang pertama itu ada visibilitas adalah jumlah dan tingkat menonjolnya suatu berita. Yang kedua, audience silence adalah tingkat menonjol bagi halayak dan relevansi isi berita dengan kebutuhan halayak. Dan yang terakhir itu ada valensi adalah menyenangkan atau tidak menyenangkannya cara pemberitaan suatu peristiwa. Next. Yang kedua ini ada agenda publik. Jadi agenda publik itu merujuk kepada berbagai penonjolan isu dalam opini publik dan pengetahuan. 3 dimensinya itu diantaranya ada formality atau keakraban, menunjukkan derajat kesadaran halayak akan topik tertentu. Yang kedua itu ada personal silence atau penonjolan pribadi yang merupakan relevansi kepentingan individu dengan ciri pribadi. Dan yang ketiga itu ada favorability atau kesenangan, yakni pertimbangan senang atau tidak senang akan topik berita. Next. Nah, yang ketiga ini yang terakhir ada agenda kebijakan, yaitu menjelaskan isu dan proposal kebijakan dari para politisi. Yang pertama itu ada dukungan, kegiatan menyenangkan bagi posisi suatu berita tertentu. Yang kedua itu ada kemungkinan kegiatan, jadi kemungkinan pemerintah melaksanakan apa yang diibaratkan. Dan yang terakhir itu ada kebebasan bertindak, yaitu nilai kegiatan yang menunjukkan yang mungkin dilakukan oleh pemerintah. Next. Selanjutnya ada analisis kasus. Belakangan ini COVID-19 telah menjadi topik utama yang selalu dibahas melalui berbagai media massa. Salah satunya di media sosial, yang merupakan salah satu sumber utama masyarakat dalam mengonsumsi berbagai informasi, seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan platform sosial lainnya.
Informasi yang disampaikan pada media sosial ini sangat beragam. Salah satunya adalah berbagai konspirasi yang beredar di media sosial. Salah satu konspirasi yang paling menggegerkan masyarakat belakangan ini yaitu penanaman microchip pada vaksinasi COVID-19. Klaim ini pertama kali diunggah pada platform media sosial Facebook yang menunjukkan beberapa foto dan juga video yang membuktikan bahwa klaim penanaman microchip itu benar. Klaim tersebut kemudian tersebar luas di platform lainnya seperti Twitter, Instagram, YouTube, hingga platform WhatsApp. Berita tersebut membuat masyarakat percaya dan menolak program vaksinasi untuk dilakukan di Indonesia. Dalam teori agenda setting, berita-berita yang tersebar di media sosial ini telah mempengaruhi dan merubah opini masyarakat terhadap program vaksinasi. Seperti yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, proses pengulangan pesan dalam penyebaran suatu isu ini membantu masyarakat sebagai halayak untuk mengenali suatu isu dan menempatkan prioritas. Media kemudian akan mendorong masyarakat untuk membentuk sebuah persepsi terhadap suatu isu tersebut. Jadi konspirasi yang terus-menerus dikonsumsi oleh masyarakat ini akhirnya mempengaruhi opini atau pandangan masyarakat terhadap program vaksinasi. Nah, selanjutnya, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, media-media massa ini menitikberatkan pemberitaan mengenai vaksinasi, yang dimana terdapat klaim bahwa vaksinasi itu tertanam microchip, dan pemberitaan yang disebarkan itu tidaklah benar. Kemudian karena media memiliki kemampuan untuk mempengaruhi apa yang dianggap penting oleh publik dan berpengaruh besar dalam mengelola pikiran masyarakat, maka pemberitaan-pemberitaan terkait vaksinasi yang dilakukan ini dianggap sebagai berita yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemberitaan vaksinasi yang dilakukan secara masif ini oleh media massa ini menjadi sebuah agenda publik atau isu yang menjadi prioritas bagi masyarakat. Hal ini kemudian mendorong masyarakat untuk percaya terhadap program vaksinasi dengan informasi-informasi yang lebih kaya dari media massa. Seperti itu. Next. Oke, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.